Islamnya sah, itu wajib diimani. Tidak boleh goyang itu. Jangan bilang begini, oh demi pergaulan nggak apa-apalah, setengah percaya itu, setengah percaya gini. Itu kafir itu. Iya. Tak boleh diyakini begitu. Dia harus clear. Kata para ahli itu garis demarkasi istilahnya itu. Bisa. Iya Pak. Jelas dia. Nah, tapi yang berkelahi ya gara-gara itu. Kecuali dia duluan mengapai kita. Nah, begitu kita hidup yang berpancasila ini begitu. Ini kalau dulu kan Ustaz Somad pernah kena ini yang begini. Ini kafir katanya. Iya. Memang begitu di ajaran kitab suci kan. Itu boleh disampaikan tapi di internal kita. Boleh itu. Dia menyampaikannya di masjid, tapi kalau di lapangan itu hati-hati yang seperti itu. Nah, saya kira cara yang paling tepat simpan dia ke dalam. Kita tak bisa bergaul dengan orang-orang saudara-saudara kita, tidak saudara seagama, tapi bisa jadi saudara setanah air, bisa juga saudara sekemanusiaan. Namanya itu ukhuwah insaniyah. Ya, bisa juga disebut ukhuwah basyariyah. Itu istilah-istilahnya. Kalau satu bangsa, satu negara itu ukhuwah watoniyah. Watoniyah. Kalau sesama Islam atau pergaulan secara Islami, ukhuwah islamiyah. Ini harus dipelihara yang tiga ini dalam situasi apa. Begitu ya Bapak Ibu. Ajarkan itu ke anak-anak. Kecil harus dikasih tahu itu. Karena nanti di internet kabur semua itu. Sekarang kan gitu kan Pak. Tidak tahu kita di internet itu. Coba klik babi halal, keluar juga itu. Ada itu nanti artikelnya itu. Jadi ini yang begini-gini, ajarkan cepat-cepat posisi kita di sini dalam masalah kitab suci. Harus diajarkan itu. Ini anak adik-adik yang kecil-kecil ini harus tahu. Itu namanya tauhid namanya. Harus betul-betul clear, bersih. Tapi Bapak Ibu sekalian, manansakh min ayatin. Kata ayat itu kan, kami tidak hapuskan satu ayat pun. Itu terjemahnya bisa satu lagi. Tadi terjemahkan apa? Al-Quran. Lawannya Taurat. Begitu tadi kan? Bisa juga ayatin. Kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran. Bukan Al-Quran maksudnya itu, tapi mukjizat. Saya lama merenung, mikirkan kok bisa rupanya. Karena begini, ayat artinya tanda. Bahasa Inggrisnya itu sign, sign artinya. Tanda itu tanda kehadiran Tuhan di dunia ini Pak. Bisa dengan adanya Al-Quran, bisa dengan adanya mukjizat para nabi, bisa itu. Karena tidak mungkin tongkat bisa membelah lautan kalau tidak ada tanda Tuhan di situ. Mukjizat itu kan? Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tidak mungkin juga anak bayi, anak kecil mau disembelih tiba-tiba berubah menjadi kibas, domba, kambing. Itu mukjizat ayat itu. Ayat namanya itu, tanda. Ada keajaiban di situ. Kalau begitu, bagaimana menerjemahkannya jadinya? Tidak kami datangkan satu mukjizat kecuali kami datangkan mukjizat yang lebih baik. Kata para ahli tafsir, mukjizat Nabi Muhammad itu memang statusnya lebih tinggi dari sebagian mukjizat para nabi yang lain. Dulu saya kurang yakin ini, tapi waktu ketemu dengan Pak Said Agil Al-Munawar mengajar kami tafsir di Batam sekitar tahun 2014 kalau nggak salah saya. Bisa itu Pak Prof, beda-beda tingkatan Nabi itu saya bilang. Bisa katanya. Baru dibacanya surah Al-Baqarah ayat 253 baru saya percaya. Nanti boleh dicek
Bunyinya begini, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul, faddalna ba'dahum ala ba'din, kami utamakan sebagian atas sebagian yang lain. Bisa rupanya Pak, bertingkat-tingkat dia. Itulah nanti terseleksi 25, baru diseleksi lagi jadi 5. Apa namanya? Ulul azmi. Gitu kan? Sebenarnya kan banyak, ribuan. Baru diseleksi jadi 25, baru terseleksi lagi jadi 5. Faddalna ba'dahum ala ba'din. Di antara yang 5 itu ada yang lebih hebat lagi. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya lain. Dulu Bapak Ibu sekalian, kata para ahli tafsir, hampir seluruh mukjizat para nabi itu sebelum datang Nabi Muhammad, dia sifatnya fisik. Fisik. Cobalah dicek mulai dari ada yang punya unta, ya Pak ya, fisik itu kan. Makin ke depan begitu juga. Nabi Ibrahim fisik, dibakar tuh kan. Nanti turun lagi sampai ke Nabi Isa, dia hidupkan orang yang mati, fisik. Dia obati orang yang penyakit kusta. Itu kan mukjizatnya itu. Nabi Musa lebih menonjol lagi fisiknya itu. Ada di surah Al-Qasas itu dikisahkan ditinjunya orang mati. Lari dia ke Madayan, jumpa dengan mertuanya Syuaib. Fisik. Dia bersandar di pohon kayu, konon, entah betul dan tidak. Dia sandari kayu itu Pak, terkelupas apanya itu? Kulitnya. Karena kasar fisik Nabi Musa itu. Nah, ditinjunya orang mati. Begitu kan? Ingat juga dalam riwayat ditariknya janggut Fir'aun. Fisiknya itu kuat itu kan? Fisik. Nabi Muhammad SAW ada yang fisik, namanya itu indrawi. Kalau bahasa filsafatnya itu disebut dengan istilah fisika.